Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Baik, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan kita. Saya undang untuk jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Di setiap
kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang belum hadir Tuhan, belum tiba di tempat ini Tuhan. Berkatilah Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Ibu, Bapak, Saudara? Amin, luar biasa. Kita masih bangkit berdiri, kita mau bergoyang untuk Tuhan kita. Amin. Siap? Siap? Siap. Baik, kita akan angkat pujian kita. Oh, betapa indahnya. Kita sambil bergoyang ya Bapak Ibu. Betapa indahnya bersama. Betapa indahnya bersama. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila pada rasa iman hidup dalam kesatuan. Betapa indahnya, betapa eloknya. Sambil bergoyang. Bila pada rasa iman hidup dalam kesatuan. Kami angkat tangannya. Dan berbagi dengan dulu. Kita masih bangkit berdiri, kita masih menyanyikan pujian Yesus Kaulah Sahabatku.
Kita sambil bertepuk tangan, sambil bergoyang-goyang. Ini masih dangdut juga ya. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau bersaksi, saya persilakan. Mungkin dalam 1 minggu ini, dalam sepekan ini ada kesaksiannya. Baik, kalau tidak ada, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan
ciptakan pujian yang mengatakan mengenalmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyertamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan
biarlah Tuhan hidup kami mau serahkan kepadamu Bapa. Hidup kami Tuhan kami mau serahkan sepenuhnya Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan hidup kami semakin lebih lagi sejalan dengan Engkau, mengerti apa yang mau menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami, mengurapi hati kami Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Kau memberkati Tuhan untuk setiap kami yang mendengar Tuhan, bisa menjadi rema Tuhan, bisa menjadi kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Yang percaya berkata amin. Terima kasih untuk tim pemain musik dan juga WA Singer yang telah melayani. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Matius pasal ke-7 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Baik, saudara, akan baca secara bersama-sama dengan suara yang keras dari dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Firman pada pagi hari ini, slide-nya apakah sudah bisa ditampilkan? Saya memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pintu yang sesat. Sesat itu dalam artian bahasa Jawa itu istilahnya sempit ya Bapak Ibu Saudara. Pintu yang sempit. Karena di sini saya ambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai yang ke-15 itu dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di sini sebelum saya membahas tentang pintu yang sesat, saya mau membahas dulu tentang pesan Tuhan. Next slide bisa ditampilkan. Kelihatan nggak Bapak Ibu Saudara? Mungkin agak kecil ya. Di sini saya akan membacakan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita tentang pintu yang sesat. Saya membacakan tentang pesan Tuhan mengenai Yusuf. Saya yakin Bapak Ibu Saudara mengetahui tokoh Yusuf di dalam Alkitab. Di sini dikatakan selama 13 tahun Yusuf harus menunggu janji Tuhan yang digenapi. Kenapa seperti itu? Karena selama itu juga Yusuf mengalami hal yang tidak enak. Sejak mendapatkan visi Tuhan, ternyata apa yang terjadi selama 13 tahun itu justru jauh sekali daripada yang menjadi janji Tuhan. Di sini saya mau membahas sedikit tentang kisah Yusuf. Yusuf ini saat dia berumur 17 tahun, dia mendapatkan mimpi bahwa dia akan menjadi pemimpin. Nah, tetapi nasib berkata lain ya.
Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia menceritakan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Saudara-saudaranya timbullah keirian. Maka Yusuf ini muncullah dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu saudaranya ini punya niatan yang buruk sekali untuk dia itu kayak istilahnya menghilangkan Yusuf dari rumah itu, dan Yusuf itu dijual ke Mesir untuk dijadikan budak. Lalu setelah itu di Mesir tidak sampai di situ aja penderitaan Yusuf. Penderitaan Yusuf yang Yusuf alami itu sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di sini Yusuf diperbudak di Mesir, lalu Yusuf itu difitnah karena dia mau diajak untuk tidur bersama Potifar, ya, tetapi Yusuf itu tidak mau, jadi dia difitnah. Lalu setelah difitnah dia dipenjara, dan setelah dipenjara Yusuf mengartikan mimpi dari seorang penjuru roti dan juga penjuru minuman. Nah, tetapi setelah itu mereka berdua, penjuru roti dan penjuru minuman ini keluar dari penjara, Yusuf dilupakan, Yusuf tidak diingat lagi. Tetapi setelah 2 tahun kalau tidak salah, itu Yusuf diingat kembali. Betapa luar biasanya penderitaan yang Yusuf alami. Dia dibenci, dia dijual, dia diperbudak, dia difitnah, dia dipenjara, dia dilupakan. Tetapi Tuhan di sini mau menggenapi janji Yusuf selama 13 tahun, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, Tuhan menggenapi janjinya. Yusuf menunggu janji Tuhan itu selama 13 tahun. Yusuf tidak pernah lalai dari jalan Tuhan. Yusuf tidak pernah yang namanya berpaling daripada Tuhan. Yusuf selalu mengandalkan Tuhan, dan dia selalu menunggu apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Maka Yusuf mendapatkan goalnya adalah dia diangkat sebagai pejabat di Mesir. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Amin. Berkaitan dengan kehidupan kita, di sini ada satu tulisan yang saya ketik, jaga hati kita karena disitulah terpancar kehidupan. Di dalam kehidupan kita perlu adanya kita menjaga hati kita. Kenapa? Karena kita di dalam kehidupan kita menjaga hati itu adalah sesuatu aspek kehidupan yang istilahnya sulit ya, tetapi harus kita lakukan. Kita berhasil, kita pasti berhasil saat kita menjaga hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kita mau menjaga hati kita, saat kita mau menjaga hidup kita untuk senantiasa berjalan di jalannya Tuhan. Seperti yang Yusuf alami ini sungguh sangat luar biasa. Kalau secara logika manusia mungkin tidak akan kuat, tetapi Yusuf ini selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita, hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa memampukan kita. Tuhan akan senantiasa menggenapi janji dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke poin khotbah kita pada pagi hari ini tentang pintu yang sesak. Next slide bisa ditampilkan. Di sini Bapak Ibu Saudara yang diambil dari Matius pasal yang 13 sampai ayat yang ke-15 ini tentang pintu yang sesak. Di sini ada ayat yang sebelumnya yang saya sengaja tidak bacakan, namun saya akan bacakan tentang ayat yang ke-12. Dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu adalah golden rule-nya di ayat ini. Dan di sini saya mau membahas dari ayat yang ke-13 tentang masuklah melalui pintu yang sesak. Di sini kita bisa melihat mungkin gambarnya agak kecil. Saya menjelaskan gambar ini di sebelah kanan saya itu ada gambar orang memikul salib, tetapi pintunya sangat sempit sekali, Bapak Ibu Saudara. Lalu di sebelah kiri itu terdapat banyak orang yang berbondong-bondong untuk melalui pintu tersebut. Pintunya sangat lebar sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau diistilahkan jalan seperti jalan itu seperti jalan tol yang lurus lebar gitu. Tetapi
pintu yang sempit ini banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan. Kalau istilahnya jalan itu jalan yang berbatu, berlobang, banyak sekali rintangan. Di sini ada dua gambar ini mengibaratkan tentang pintu yang lebar itu pintu yang menggambarkan neraka yang menakutkan. Kenapa seperti itu? Karena gambar yang digambarkan oleh pelukisnya ini adalah gambar pintu yang istilahnya pintu yang lebar, banyak orang berbondong-bondong untuk memasuki pintu tersebut, tetapi pintu tersebut adalah pintu menuju kebinasaan. Tetapi yang sebelahnya itu adalah pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu adalah menggambarkan surga yang istilahnya menyejukkan gitu. Kenapa seperti itu? Pintu ini digambar dengan sedikit bentuk yang sempit dan kecil, hanya sedikit orang melewati pintu itu. Nah, kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke-13 ini, bahwa lewat lukisan gambar ini, lewat gambar ini, dua gambar ini, itu akan menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa hidup kita harus senantiasa mengikut Tuhan. Kita harus melalui pintu yang sempit itu. Kenapa kok pintu yang sempit itu? Kenapa kita nggak lewat pintu yang lebar aja? Kan jalannya lebih luas. Kita nggak perlu istilahnya berhimpit-himpitan untuk masuk pintu tersebut. Karena lewat pintu kecil tersebut kita dapat datang kepada Tuhan. Pintu tersebut membawa kita kepada Tuhan. Karena lewat pintu tersebut Tuhan itu berkata Tuhan itu mengibaratkan seperti ini lewat pintu tersebut. Saat kita mau datang kepada Tuhan, ada banyak hal yang harus kita lalui dan kita lewati. Tetapi saat kita bersama-sama Tuhan, segala hal tersebut, permasalahan, proses, persoalan di dalam kehidupan kita bisa laluinya di dalam kehidupan kita saat kita berjalan bersama-sama Tuhan. Begitupun juga kita melewati pintu sempit tersebut. Saat kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan terus menyertai kita sehingga goalnya kita bisa sampai di mana tujuan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu slide selanjutnya bisa ditampilkan. Di sini setelah kita melihat dua gambar tadi tentang pintu yang sempit dan juga pintu yang lebar, berbicara tentang jalan menuju pintu yang sempit itu sangat sedikit sulit ya. Tetapi saat kita mau melakukan, saat kita mau sungguh-sungguh untuk berada di jalannya Tuhan, pasti Tuhan mampukan, Bapak Ibu Saudara. Saat kita mau untuk percaya lebih sama Tuhan, saat kita mau lebih lagi untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan hidup kita. Tetapi terkadang banyak orang itu lebih memilih pintu yang lebar. Karena kenapa? Pintu yang lebar itu mereka mudah melaluinya, mereka bisa masuk tanpa harus berhimpit-himpitan, tanpa harus memasuki rintangan-rintangan yang ada. Nah, itu seperti mudahnya kita itu jatuh ke dalam dosa. Karena kita hidup di dunia ini, terkadang daging kita itu lebih kayak istilahnya menggebu-gebu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa istilahnya kita harus menjaga kedagingan kita supaya hidup kita itu tidak hidup dengan kedagingan. Kita harus melawan kedagingan kita supaya hidup kita itu senantiasa mengandalkan Tuhan selalu, Bapak Ibu Saudara. Di sini pintu yang menuju kebenaran, kehidupan kekal itu adalah pintu yang sempit, pintu yang sesak. Oleh karena itu sama-sama kita belajar, oleh karena itu sama-sama kita jalan untuk menuju pintu yang sesak itu, supaya kita bisa datang kepada Tuhan, supaya kita bisa mengetahui apa yang Tuhan janjikan dan apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kesukaran. Di sini, kesukaran. Ada seorang anak muda yang kaya yang datang dan disuruh Yesus untuk menjual semua hartanya, lalu pergi mengikut Yesus.
anak muda itu tanpa basa-basi pergi begitu saja tanpa pamit. Lalu Yesus mengatakan, alangkah sukarnya seorang kaya masuk ke kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kenapa seperti itu? Di sini sebelum itu biasanya pintu rumah itu kisaran ukurannya itu kurang lebih 80 sampai 90 meter 90 cm lebarnya ya. Tetapi di sini kalau lebarnya cuma 40 sampai 50 cm itu kadang sulit untuk orang itu keluar masuk karena pintu rumah itu lebarnya normalnya 80 sampai 90 cm. Kenapa seperti itu? Pintu yang sempit itu mengenai sukar atau kesukaran. Karena di sini dikatakan ada seorang muda yang kaya raya. Dia disuruh Yesus untuk menjual semua hartanya lalu mengikut Yesus. Tetapi anak muda itu langsung pergi begitu saja tanpa pamit. Nah, di sini berbicara tentang ini, tentang anak muda yang tidak mau menjual hartanya karena dia lebih mementingkan hartanya daripada dia mengikut Yesus. Kenapa? Kenapa harus hartaku yang aku jual? Kenapa harus hartaku yang aku hilangkan? Kenapa enggak yang lain? Karena saat kita mau mengikut Yesus, ada hal-hal yang harus kita relakan di dalam kehidupan kita. Hal yang harus kita relakan di dalam kehidupan kita. Saat kita mengikut Yesus di dalam kehidupan kita, banyak sekali perjalanan, tantangan atau apapun untuk kita harus memikul salib saat kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi saat kita sudah bisa melakukannya dengan penyertaan daripada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memampukan dan menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan di Yeskiel 18 ayat yang ke-30. Yeskiel pasal yang ke-13. Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikian firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Di sini di Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-30 itu berbicara tentang batu sandungan. Kenapa seperti itu? Karena saat kita mau di sini Tuhan itu tidak membuat hidup kita itu ada batu sandungan. Karena kita jatuh itu bukan karena batu sandungan yang besar di dalam kehidupan kita ataupun batu sandungan yang kecil di dalam kehidupan kita. Tetapi itu karena kitanya sendiri, karena kita sendiri itu lebih memilih untuk ke jalan-jalan hal-hal duniawi ataupun ke jalan-jalan hal yang tidak disukai Tuhan daripada kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu di sini berbicara tentang batu sandungan yang dikatakan di Yeskiel pasal 18 ayat yang ke-30b. Firman Tuhan itu berkata, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Di sini kalau kita berbuat dosa itu artinya itu kita membelakangi hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita waktu kita bertobat dan kita sadar akan kesalahan kita berbalik lagi ke dalam hadirat Tuhan, kita menyadari semuanya itu, kita harus terus melangkah untuk kita itu menghampiri hadirat Tuhan. Karena itu belum selesai sampai di situ aja. Kita datang sama Tuhan, kita balik sama Tuhan, bisa aja kita nantinya bisa lagi kembali ke dunia. Tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh untuk terus mau tetap melangkah di dalam kehidupan kita, untuk selalu datang menghampiri hadirat Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa membuka pintu lebar-lebar untuk kita itu datang kepada Tuhan. Di sini seperti perumpamaan anak bungsu yang hilang. Itu sehabis hartanya dia sadar, dia salah dan bertobat karena dia ini kabur. Lalu dia datang kembali untuk menghampiri ayahnya karena dia minta ampun kepada ayahnya. Nah, di dalam kehidupan kita
kita tidak hanya bisa berkata, saya sudah bertobat, lalu saya diam di tempat untuk menghampiri hadirat Tuhan. Tidak hanya kita berkata seperti itu, tetapi kita bagaimana caranya kita, perlakuan kita, bagaimana kita melakukan untuk kita itu benar-benar mau datang kepada Tuhan. Untuk kita itu benar-benar menghampiri hadiratnya Tuhan. Untuk kita itu benar-benar jangan kita itu istilahnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu jangan istilahnya itu kita isin-isin untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu empuh dari segalanya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah kita lebih senang berbuat dosa, jangan pernah kita lebih senang berbuat hal-hal yang di luar daripada Tuhan, daripada kita harus mengikut Tuhan. Kita harus senantiasa untuk membangun benih kita, untuk menumbuhkan benih di dalam hidup kita, di dalam diri kita itu, supaya benih itu tumbuh dan berbuah lebat oleh karena firman Tuhan, oleh karena janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Lalu poin yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang pintu yang eksklusif. Sebelum saya menyampaikan poin yang selanjutnya, kita harus bisa kita kembali lagi ke poin yang pertama sebelum saya menyampaikan poin yang kedua. Di dalam kehidupan kita harus mempergunakan waktu kita, waktu yang kita lakukan, perjalanan kita saat kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, perjalanan kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan pasti akan Tuhan sertai. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan masuk ke dalam poin kita yang kedua adalah pintu yang eksklusif. Pintu eksklusif ini berbicara tentang pintu yang masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa seperti itu? Karena pintu yang eksklusif yang kita miliki, yang kita bisa akses itu hanya melalui Tuhan saja. Kita bisa masuk pintu eksklusif tersebut. Kenapa seperti itu? Karena pintu yang akan kita lalui kalau kita nggak datang sama Tuhan, kalau kita nggak berserah hidup kita sama Tuhan, kalau kita nggak memiliki penyerahan diri hidup kita ini kepada Tuhan, kita akan sulit untuk masuk ke dalam pintu eksklusif tersebut. Tetapi sebaliknya saat hidup kita mau untuk berserah dan lebih lagi datang kepada Tuhan, maka kita akan semakin dekat sama Tuhan, kita akan bisa melalui pintu eksklusif tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena di sini berbicara tentang pintu eksklusif. Ini merupakan akses kita untuk kita itu datang kepada Tuhan. Di sini ada kata-kata yang ingin saya sampaikan lewat tulisan ini bahwa ada banyak umatku pergi ke gereja, beribadah ke gereja, tetapi sebetulnya hidupnya jauh daripada perkenananku. Di sini Tuhan berbicara. Saya bacakan sekali lagi. Ada banyak umatku pergi ke gereja, beribadah ke gereja, tapi sebetulnya hidupnya jauh dari perkenananku. Di sini, nah ini sudah ditampilkan. Nah di sini saat kita mau datang kepada Tuhan, kita bukan hanya melakukan rutinitas hidup kita. Rutinitas hidup kita itu datang beribadah, pergi ke gereja. Kita datang pagi, pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Setelah itu pulang, dan kita lakukan lagi selanjutnya di minggu yang berikutnya. Itu merupakan rutinitas. Tetapi kita nggak mau melakukan rutinitas itu untuk kita mendapatkan pintu eksklusif tersebut. Kenapa seperti itu? Karena saat kita mau mendapatkan pintu eksklusif tersebut, kita harus senantiasa untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya rutinitas semata, bukan hanya sekedar rutinitas kewajiban. Oh, aku harus pergi ke gereja karena ini kewajibanku sebagai orang Kristen. Aku harus ke gereja. Aku harus datang ke ibadah youth biar aku store muka aja. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saat kita mau mencari Tuhan, saat kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan gak mau rutinitas kita, tetapi Tuhan itu mau kesungguhan hati kita. Dari dalam hati kita itu ada timbul kemauan, ada timbul kesungguhan hati kita saat kita mau datang kepada Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan, itu harus kita lakukan. Bukan apa yang gak berkenan di dalam kehidupan, bukan apa yang tidak berkenan di dalam Tuhan kita lakukan, tetapi apa yang berkenan
Tuhan harus kita lakukan untuk membuat hidup kita itu semakin terubah dan lebih lagi diproses Tuhan secara luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 kita akan merenungkan ayat itu. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, boleh salah satu orang bacakan Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Amin. Di sini sudah jelas dikatakan di Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Tuhan sendiri berkata, Akulah pintu. Berarti Tuhan itu adalah pintu eksklusif tersebut. Jadi di mana kita mau datang kepada Tuhan, di mana kita merenungkan ayat ini, saat kita memiliki hati penyerahan penuh kepada Tuhan, kita akan bisa melalui pintu eksklusif tersebut. Karena sekarang kalau kita memasuki pintu-pintu yang biasa aja, kita nggak akan bisa sampai kepada pintu eksklusif tersebut. Tetapi kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu selalu senantiasa ada bagi setiap kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Begitupun juga kita sebaliknya, kita memiliki hati dan penyerahan diri terhadap Tuhan, maka kita akan datang kepada Tuhan untuk kita itu bisa datang untuk masuk ke dalam pintu eksklusif tersebut. Di Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, sekali lagi ada yang bisa bacakan? Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Yohanes 3 ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan keluar ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Di sini di Yohanes 3 ayat yang keempat itu dikatakan, Yesus jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, di sini ada dua hal penting yang dari ayat ini bahwa yaitu air dan roh. Karena di sini saya yakin Bapak Ibu Saudara kita sudah dibaptis Islam. Di sini ada satu cerita, ada satu artikel yang saya baca itu tentang seorang ibu penjual kue. Ini kejadiannya di Korea Selatan ya Bapak Ibu Saudara. Ini ada satu artikel yang saya baca. Ada seorang ibu penjual kue di gereja Yoido, gereja terbesar di Korea Selatan. Ibu ini begitu rajin berjualan kue. Dia nggak pernah yang namanya malas-malas untuk berjualan karena untuk menghidupi kehidupannya ya. Suatu kali pendeta David Yonggi-cho berkhotbah, saya tidak akan pernah membaptis orang kalau orang itu tidak membayar persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, benar perkataan pendeta David Yonggi-cho ini. Pada saat itu di sini di artikelnya itu dikatakan geger semua para hamba-hamba Tuhan. Setelah itu si ibu ini mendengarkan perkataan pendeta ini, karena pendeta ini berbicara bahwa saya tidak akan membaptis orang kalau orang itu tidak membayar persepuluhan. Di sini ibu ini setelah mendengar perkataan pendeta ini, lalu pendeta ini berkata lagi, buat apa saya baptis orang kalau saya hanya memenuhi surga dengan perampok? Lalu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 tentang persepuluhan. Di sini saat ibu penjual kue ini mendengarkan perkataan pendeta tersebut, si ibu ini langsung bertobat. Si ibu ini langsung melakukan apa yang beliau berkatakan, apa yang pendeta ini berkatakan. Si ibu ini memberikan persepuluhan. Dia rajin sekali memberikan persepuluhan karena selama dia berjualan di
gereja tersebut, dia hanya rajin untuk bekerja saja. Dia istilahnya untuk menghidupi dirinya, untuk dia hanya untuk mencari uang dan uang. Dia rajin bekerja, dia rajin menjual kue hanya untuk menghidupi dirinya, untuk mendapatkan uang dan uang. Tetapi setelah mendengarkan perkataan pendeta tersebut, setelah mendengarkan perkataan pendeta tersebut, si ibu ini bertobat. Dia langsung memberikan persepuluhan di dalam gereja tersebut. Karena di gereja ini, di gereja Yoedo ini, setiap sekali ibadah itu ada 7.000 orang. Setelah ibu ini lama-kelamaan rajin memberikan persepuluhan, dia tetap juga rajin berjualan. Setelah pulang gereja, banyak orang datang menghampirinya untuk membeli kue jualannya. Dari hari ke hari, si ibu ini mendapatkan berkat-berkat yang sangat luar biasa saat dia rajin memberikan persepuluhan. Nah, dari cerita ibu ini, si ibu ini setelah dia bertobat, si ibu ini memiliki 3 kantin. Setelah dia memberikan persepuluhan, setelah dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Boleh kita baca dulu di Maleakhi 3 ayat yang ke-10? Saya minta untuk Kak Helena bisa membacakan di Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berumpamaan. Amin. Di sini di Maleakhi 3 ayat yang 10 berbicara tentang persepuluhan. Saat ibu tersebut yang berada, yang ibu penjual kue tadi melakukan apa yang dikatakan pendeta tadi, ibu tersebut senantiasa dia tekun untuk dia memberikan persepuluhan. Dia juga rajin untuk berjualan, dan jemaat yang berada di gereja Yoedo itu 7.000. Setelah itu, lama-kelamaan ibu itu mendapatkan berkat yang luar biasa karena dia rajin memberikan persepuluhan. Sehingga hidupnya itu sangat diberkati secara luar biasa. Yang dari awalnya ibu tersebut hanya datang ke gereja untuk berjualan kue menggunakan baskom, tetapi ibu tersebut setelah memberikan persepuluhan, setelah dia bertobat, dia sudah memiliki 3 kantin di gereja tersebut, dan dia hanya menerima uang kasir, istilahnya. Dia tidak lagi istilahnya bekerja mengidarkan kue kesana kemari, tetapi dia hanya menerima uangnya aja. Itu sungguh berkat yang sangat luar biasa karena dia menekuni, karena dia bersungguh-sungguh menekuni, dan dia bertobat secara bersungguh-sungguh untuk melakukan, untuk taat terhadap apa yang Tuhan perkatakan. Nah, di sini saat kita mau melakukan firman Tuhan, saat kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saat kita mau melakukan apa yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita, pasti hidup kita akan semakin diberkati Tuhan, sama seperti ibu ini. Sangat luar biasa bahwa saat dia mau melakukan apa yang Tuhan perkatakan, saat dia mau taat dan taat apa yang Tuhan perkatakan, maka ibu ini diberkati secara luar biasa. Begitupun juga kita Bapak Ibu Saudara, saat kita mau melakukan apa yang Tuhan perkatakan lewat Alkitab ini, saat kita mau datang kepada Tuhan, saat kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, maka berkat dan berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita itu tidak kurang-kurang dari apa yang kita perlukan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Untuk kita melalui pintu eksklusif tersebut, kita harus senantiasa mentaati dan juga senantiasa datang sama Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Lalu poin yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kesempatan masih ada. Poin yang ketiga bisa ditampilkan. Di sini poin yang terakhir yang saya sampaikan adalah kesempatan masih ada. Sebelum saya menyampaikan poin yang terakhir, kita reply dulu, flashback dulu kepada poin yang satu dan kedua. Poin yang pertama berbicara tentang kesukaran. Kita nggak boleh yang istilahnya sukar untuk kita itu datang kepada Tuhan. Saat kita mau datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa memiliki penyerahan penuh di dalam kehidupan kita. Lalu poin yang kedua adalah pintu yang eksklusif. Kenapa dibicarakan pintu yang eksklusif? Karena saat kita mau datang kepada Tuhan, kita harus melalui pintu eksklusif tersebut. Tidak ada orang yang bisa membukakan pintu tersebut kecuali Tuhan. Atau kita tidak bisa datang kepada siapapun kecuali kepada Tuhan untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu poin yang ketiga ini adalah kesempatan masih ada. Saat kita mempergunakan waktu dan kesempatan di dalam kehidupan kita, saat kita mau melakukan waktu dengan baik di dalam kehidupan kita, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Di sini di Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 itu dikatakan, "Aku berkata kepadamu demikian, juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 yang orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Di sini di Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 ini dikatakan seperti itu. Karena kenapa? Kesempatan itu masih ada. Saat kita memiliki kesempatan, kenapa kita nggak perlakukan sebaiknya untuk kita bisa datang, untuk kita bisa melalui pintu yang sesak tersebut. Seperti kita kembali lagi ke firman Tuhan yang awal tadi, saat kita mau datang kepada Tuhan harus ada rintangan, harus ada memikul salib di dalam kehidupan kita. Berbagai rintangan harus kita alami, harus kita lakukan. Tetapi saat kita menyerah, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Masih ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin, mempergunakan hidup kita sebaik mungkin untuk kita senantiasa berada di jalannya Tuhan, untuk hidup kita senantiasa kita bisa menerima janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan bisa digenapi di dalam kehidupan kita seperti tokoh Yusuf tadi. Walaupun Yusuf menunggu lama selama 13 tahun, tetapi ia percaya bahwa janji Tuhan akan terus digenapi di dalam kehidupan. Di sini di Lukas 15 ayat yang ke-7 dikatakan ini menggambarkan bahwa Tuhan terhadap orang yang berdosa atau yang bertobat ini, saat kita mau kembali, saat kita mau bertobat, surga itu bersukacita. Kenapa seperti itu? Karena sudah jelas dikatakan di Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 bahwa demikian juga akan ada sukacita di surga. Sukacita sangat luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena satu orang dosa bertobat. Di sini yang paling penting dari ayat ini bahwa Tuhan itu masih memberikan kesempatan bagi kita. Selagi ada kesempatan, kenapa kita nggak bisa? Kenapa nggak kita bisa melewati kesempatan tersebut? Kenapa kita nggak mengambil kesempatan tersebut untuk kita bisa datang kepada Tuhan? Karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita itu sangat-sangat luar biasa. Lewat dari firman ini kita belajar dari Lukas 19. Karena yang hilang itu akan ditemukan kembali, dan kebahagiaan, keselamatan jiwa di dalam kehidupan kita, pentingnya pertobatan bagi kita di dalam kehidupan kita, dan perlunya tindakan kasih di dalam kehidupan kita untuk kita itu datang kepada Tuhan, dan penting juga di dalam kehidupan kita untuk kita mengasihi sesama. Karena keselamatan di dalam kehidupan kita adalah prioritas utama kita. Oleh karena itu dari ayat yang ke Lukas pasal 15 ayat yang ke-7 ini mendorong kita bahwa
memberikan kita pengingatan bahwa kesempatan selama kesempatan masih ada, kita bisa lakukan sebaik mungkin. Kalau sebelumnya kita masih melakukan hal-hal yang istilahnya kita masih menyenangkan kedagingan kita masih memberi makan kedagingan kita, mulai dari sekarang kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya kita menyenangkan kedagingan kita, bukan hanya kita menyenangkan daging kita, untuk kita itu istilahnya lebih memilih keduniawian daripada untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kesempatan yang Tuhan berikan, pergunakan dengan baik kesempatan yang ada. Karena kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk di dalam nama Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan yang seutuhnya. Daripada pagi hari ini, firman Tuhan yang kita pelajari lewat dari pintu yang sesak itu bukan halangan-halangan yang membuat kita gagal untuk masuk ke dalam pintu tersebut, tetapi ada berbagai halangan dan tantangan yang harus kita lewati saat kita mau berjalan sama Tuhan. Saat kita mau berjalan dengan Tuhan bersama-sama, pasti Tuhan akan memampukan kita, dan Tuhan akan senantiasa memampukan kita untuk melewati pintu sesak tersebut. Karena pintu sesak tersebut itu nggak mungkin istilahnya halangannya sedikit, tetapi banyak sekali rintangan yang harus kita alami dan kita lewati. Maka daripada itu, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa melewati pintu tersebut. Karena Tuhan berkata, Tuhan itu gak pernah membiarkan seorang anak itu terjatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan itu akan senantiasa mengangkat kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, dan Tuhan akan selalu menopang kita dengan tangannya, bahwa Tuhan itu sangat luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama belajar lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa masih ada kesempatan. Dari kesempatan tersebut kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan. Bahwa saat kita belajar firman Tuhan, hal-hal yang sangat luar biasa akan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini ada sedikit quotes yang akan saya sampaikan. Tidak ada yang lebih menantang daripada menghadapi ketidakpastian, tetapi disitulah kekuatan sejati ditemukan. Saat kehidupan kita mau berserah kepada Tuhan, saat kehidupan kita mempunyai penyerahan diri di dalam Tuhan, hidup kita akan semakin lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya di sini saja kita menjadi berkat, bukan hanya di sekitar saja, bukan hanya di sekitar kita saja, bukan hanya terhadap orang-orang yang kita kenal saja untuk kita menjadi berkat, tetapi kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan di luar sana, di orang-orang yang istilahnya belum bisa mengenal Tuhan. Kita harus bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sampai di sini saja. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat pujian lagu Bila Buka Mataku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa saat kita masuk ke dalam jalan yang sesak itu, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, dan Tuhan akan senantiasa memberikan penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menggenapi janji-janjinya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Yusuf menunggu tahun untuk menunggu janji Tuhan digenapi, kita akan menunggu berapa tahun untuk menunggu janji Tuhan digenapi. Kita akan senantiasa menunggu bahwa Tuhan itu akan senantiasa ada bagi setiap kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kasih sukacita Tuhan itu akan ada di dalam kehidupan kita.
saat kita mau mencari Tuhan, kesempatan-kesempatan masih Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin, karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu sangat-sangat luar biasa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk apa yang telah Kau katakan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami semakin lebih lagi terberkati Tuhan. Biarlah hidup kami semakin lebih lagi diubahkan Tuhan. Biarlah hidup kami mau lebih lagi Tuhan, untuk kami datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kesempatan-kesempatan yang telah Kau berikan Tuhan, untuk tidak membuat kami sukar datang kepada-Mu, agar kami bisa mencapai tujuan kami, yaitu pintu eksklusif yang telah Kau berikan. Hanya melalui Engkau saja Tuhan kami dapat masuk Tuhan ke dalam pintu eksklusif tersebut Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan urapan dan hadirat-Mu Tuhan turun atas setiap kami Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa senantiasa ada bagi setiap kehidupan kami, baik untuk setiap kami Tuhan yang mendengarkan pembenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhannya yang hambanya bawakan. Terberkati oleh firman Tuhan. Terberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya saya minta Kak Yudi untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan pada pagi ini Tuhan, dan memberi persembahan kami Tuhan. Berkati orang yang memberi, berkati orang yang memberi Tuhan. Tuhan, apapun kami memberikan ini Tuhan, ada terkasih ganda-Mu Tuhan. Kasih Tuhan dalam nama menyerahkan tangan-Mu dari segala. Kantong persembahan saya minta Kak Herlina untuk membawakannya. Kita akan angkat pujian yang mengatakan berkat anak cucunya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat. Jumat 20 September 2024, ibadah komsel di tempat Ibu Gunari, WL, Kak Joshua, firman Tuhan Kak Ceko.
Sabtu 21 September 2024 doa pelayanan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu tanggal 22 September 2024 ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu WL Ibu Christine Natalia, singer Kak Joshua dan Kak Timothy. Kak Jeko, ya. Singer Kak Jeko dan Kak Timothy. Pemain musik grup El Sadehom. Kantong persembahan Ibu Karmina. Petugas LCD Kak Yudi. Pelayanan sekolah minggu Kak Joshua. Doa syafaat Ibu Juwarni. Mungkin ada pengumuman tambahan, saya persilakan. Baiklah, kita akan berdoa syafaat, kita akan naik doa syafaat kita yang dipimpin oleh Ibu Narti, saya persilakan. Nanti penutupnya Oma Angel. Sebelum berdoa, Bapak Ibu, nanti setelah ibadah selesai dimohon untuk kumpul sebentar karena kita akan ada rapat sebentar. Begitu nggih, minta waktunya mungkin 10 sampai 15 menit saja, tidak lama-lama. Itu saja, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu taat kepadamu, ajar kepada kami untuk kami selalu berserah di dalam setiap kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati gereja ini ya Tuhan secara iman kami. Tuhan berkati kami secara gedung ini, Tuhan juga memberkati apapun yang menjadi kebutuhan gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa akan mencukupkannya ya Tuhan. Dan Kau memberkati setiap program-program yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau juga akan memberkati biarlah setiap program yang ada di gereja ini boleh berjalan dengan lancar Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Natal tahun 2024 ini nanti Tuhan, Kau juga akan memberkati mulai dari persiapannya, dana-dana yang kami butuhkan, biarlah Tuhan senantiasa akan mencukupkannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Ibu Gembala kami, Kau memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang daripada Engkau Tuhan. Di usianya yang sudah lanjut ini Tuhan, kami percaya kemurahan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Dan Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa akan memberkati melalui pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan sebentar kami mau pulang meninggalkan tempat ini, biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami Ada
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau ternakmu. Tuhan memberkati engkau hasil kebunmu. Tuhan memberkati kuliahmu. Tuhan memberkati sekolahmu. Tuhan memberkati kesehatan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah menerima berkat seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dengan iman percaya kami. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya Bapak Ibu silakan duduk sebentar karena ada hal yang perlu kita bicarakan. Jadi ini sangat penting sekali, jadi mohon kesediaannya waktu mungkin 10 sampai 15 menit saja, tidak berlama-lama. Saya nggak usah pakai mic aja ya. Sebelum